warahmatullahi wabarakatuh. Hola, welcome back to my channel. So, di video yang terakhir ini, dalam materi ini saya akan memaparkan tentang hubungan intertekstual dan latar belakang sosial budaya. Yuk langsung aja kita simak sama-sama. Nah, yang pertama, hubungan intertekstual. Dalam kesusastraan Indonesia, hubungan intertekstual antara karya satu dengan karya yang lain, baik itu karya sejaman maupun dengan karya sebelumnya, banyak terjadi. Seperti karya Pujangga Baru dengan karya-karya angkatan 45 maupun dengan karya lain. Nah, maka untuk memahami dan mendapatkan makna penuh sebuah sajak perlu adanya hubungan intertekstual. Ada beberapa contoh tentang hubungan intertekstual ini, misalnya hubungan intertekstual antara sajak-sajak Chairil Anwar dengan sajak-sajak Amir Hamzah. Nah, yang pertama, hubungan intertekstual sajak pusangka dengan penerimaan. Berikut ini simak penjelasannya. Jadi bisa dilihat dalam keenam bait sajak pusangka menunjukkan kesejajaran gagasan. Sesuai dengan zamannya, Amir Hamzah mempergunakan ekspresi romantik dengan secara metaforsis alegoris membandingkan gadis dengan bunga. Bisa dilihat pada bait terakhir dimetaforakan sebagai bidadari atau hauri dan merpati. Dari keenam bait itu dapat disimpulkan bahwa si aku mencintai gadis yang disangka murni tetapi ternyata sesungguhnya sudah tidak murni lagi, sudah dijamah oleh pemuda-pemuda lain. Nah, sebaliknya Chairil Anwar, ia berpandangan realistis. Si aku mau menerima kembali wanitanya atau kekasihnya atau istrinya yang barangkali telah menyeleweng, meninggalkan si aku atau berpacaran dengan laki-laki lain. Asal jika si wanita kembali kepada si aku, hanya untuk si aku saja secara mutlak. Nah, Chairil Anwar juga mengekspresikan gagasannya secara padat untuk memberikan tekanan pentingnya inti persoalan. Selain itu, dalam penggunaan bahasa, sesungguhnya Chairil Anwar juga masih sedikit romantik. Hal ini mengingatkan gaya sajak yang menjadi hipogramnya. Yang kedua, hubungan intertekstual pada mujua dengan doa. Yuk, langsung aja disimak ulasannya. Dalam sajak pada Mujua, karya Amir Hamzah menanggapi wujud Tuhan sebagai kekasih. Tuhan di sini diantromorfkan sebagai wujud manusia, seperti kekasih atau gadis. Dengan demikian, kiasan-kiasannya bersifat personifikasi dan romantis, seperti dalam sajak tersebut, pulang kembali aku padamu, seperti dahulu, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu, dan sebagainya. Sedangkan dalam sajak doa, Chairil Anwar menggambarkan sajak doa sebagai wujud Tuhan. Misalnya, dalam sajak tersebut ada Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk, Tuhanku, aku menggembara di negeri asing. Di sajak tersebut ada antara aku dan engkau itu ada jarak, ada kekuasaan Tuhan itu mutlak dan ada hamba dan Tuhan. Nah, dalam hal gaya ekspresi, Chairil Anwar mempergunakan gaya semacam imagisme, yaitu gaya yang mengemukakan pengertian dengan citra-citra, gambaran-gambaran, atau imaji-imaji, seperti Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk, aku mengembara di negeri asing, maka kata-kata dan kalimatnya ambigu. Sedangkan Amir Hamzah mempergunakan citra-citra juga, tetapi tidak untuk mengemukakan pengertian, melainkan untuk mengkonkretkan tanggapan, seperti kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, hubungan intertekstual dalam matamu dengan sajak putih. Langsung aja disimak ulasannya. Nah, jadi kedua sajak ini memiliki tema yang diekspresikan dengan cara yang berbeda. Sajak Amir Hamzah ekspresinya lebih panjang, berlena-lena dengan keindahan, sedangkan ekspresi dalam karya Chairil Anwar ditunjukkan dengan lebih padat, lebih menuju kepada inti patinya. Di samping itu, sikap Chairil Anwar lebih pasti, lebih individualitas dalam menanggapi masalah, sedangkan Amir Hamzah masih perlu membawa kekasihnya kepada ibunya. Sajak Amir Hamzah penuh dengan ketenangan, sedangkan sajak Chairil Anwar mengandung kegelisahan karena dalam kebahagiaannya yang penuh itu ia teringat kepada penderitaan dan datangnya maut pada manusia. Nah, selanjutnya secara singkat latar belakang sosial dan budaya. Pemahaman puisi tidak dapat dilepaskan dari kemasyarakatan dan budayanya. Untuk itu, untuk mendapat sebuah makna secara penuh dalam sebuah sajak, selain dilihat dari analisis strukturalnya, bisa juga dihubungkan dengan kerangka kesejarahan. Di antaranya ada intelektualitas, selain itu dengan melihat sosial dan budayanya. Nah, latar belakang sosial budaya yang ada dalam sajak dapat dilihat dari berbagai macam hal, seperti tokoh-tokoh kemasyarakatannya, adat istiadat, kesenian, pandangan masyarakat maupun sistem kemasyarakatan.
penyair-penyair Indonesia berasal dari berbagai macam suku bangsa Indonesia. Untuk itu, untuk memahami dan menganalisis sebuah makna dalam sajak, perlu adanya pengetahuan latar belakang sosial yang melatar belakangi sebuah sajak tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.